adanya cukai liquid ya, kalau aku bilang dengan adanya cukai liquid itu bagus karena liquid lebih bisa diregulasi, lebih bisa diatur peredarannya, otomatis hak-hak konsumen untuk membeli liquid yang benar itu jadi ada gitu. Yang terbit sekarang tidak, bukan liquid-liquid yang nggak benar karena ada cukainya itu tadi, dan lebih bisa diregulasi, lebih bisa dikontrol. Audio Jungle. Halo, perkenalkan nama saya Widya, saya Ketua Umum Hojik Indonesia. Komunitas Hojik dibentuk itu sebetulnya di Februari 2019. Anggota komunitas yang ada untuk admin tim Hojik Indonesia untuk saat ini ada saya, ada Tata Jamil, ada Om Fani Sombah, ada Ko Hawang Fepindo, habis gitu ada Tenadin, ada Om Bimo Steam Queen, sama Ko Remon dari Vibos. Dari awal kita punya hobi yang sama, pakai device yang sama. Dari situ kita kepikiran kenapa kita nggak bikin suatu komunitas aja di bawah brand Hojik, karena kita semua sama-sama suka pakai device tersebut. Cuma untuk menjadi Hojik Indonesia yang sekarang itu memang ada prosesnya gitu. Dasar dibikinnya untuk komunitas Hojik Indonesia ya. Dari awal yang kita untuk ngumpul terus bikin komunitas dengan pakai device yang sama. Setelah itu kita lihat waktu itu kan kita base-nya di Surabaya. Waktu itu kita lihat di kota-kota lain ternyata banyak sekali pengguna Hojik. Bahkan di Indonesia banyak sekali yang akhirnya mereka bikin komunitas Hojik, komunitas Hojik, komunitas Hojik. Nah, waktu itu kita pikir kenapa nggak disatuin aja di dalam satu wadah, yaitu tim Hojik Indonesia. Cuma untuk mewadahi begitu banyak orang kan memang kita nggak bisa cuma di Hojik Indonesianya aja. Otomatis di tiap daerah harus ada admin yang mengurus chapternya, yang bertanggung jawab kepada Hojik Indonesia, yang dimana mereka akan menjadi jembatan supaya bisa menyampaikan aspirasi Hojik Indonesia sendiri, aspirasi bersama, visi dan misi yang bisa dijalankan bersama membernya. Yang membuat kita berbeda sebetulnya bukan membuat kita berbeda sih ya, tapi kita lebih, kalau aku sih mengharuskan anak-anakku itu untuk punya proker. Aku pasti tagih yang namanya proker untuk disampaikan ke Hojik Indonesia, dan itu dijalankan bersama. Tiap chapter punya prokernya sendiri-sendiri, dan aku maunya itu dengan Hojik Indonesia ini kita bukan hanya sekedar komunitas yang cuma sekedar ngumpul-ngumpul atau yang gimana, tapi kita harus bisa memberi manfaat ya, sesuatu yang positif terhadap vape di Indonesia. Yang membuat komunitasku bertahan selama ini adalah ya karena kita saling support, saling memotivasi. Aku tanamkan sama anak-anak semua, kita semua harus kompak, harus solid. Dan otomatis aku juga dibantu dengan admin-admin chapter yang support banget. Terus teman-teman dari komunitas lain juga seperti
Hexom dan lain-lain support banget terhadap perjalanan Hojik Indonesia, itu yang bisa membuat komunitas kita bertahan sampai sekarang. Suka dukanya ya, kalau sukanya banyak sukanya, ketemu dengan anak-anak, ngumpul sama anak-anak, habis gitu kita bikin event sama-sama, kita bikin kegiatan sama-sama. Dukanya paling ya kalau manusia pasti punya up and down-nya ya, dimana kita memotivasi kalau bila ada chapter yang misalnya mereka udah maksudnya moodnya lagi nggak enak, lagi loyo, lagi nggak tahu mau ngapain. Nah di situ kita ajak mereka supaya lebih semangat lagi bareng-bareng. Paling dukanya cuma itu aja sih. Yang sudah dilakukan oleh Hojik Indonesia sendiri, yang pasti dengan proker-proker yang aku suruh jalankan ke chapter-chapter, tiap chapter pasti menjalankan prokernya, kebanyakan dari mereka itu sesuatu yang bersifat sosial. Ada untuk bagi-bagi orang yang nggak mampu, bersih-bersih pantai, semacam seperti itu. Dan terakhir kemarin kita bikin Hot Meet nasional itu di bulan Februari kemarin, itu lumayan rame, dan beberapa kali kalau untuk chapter itu kita juga sudah bikin acara amal. Halo, nama saya Vidi, saya perwakilan dari tim Hojik chapter Surabaya. Posisi saya di tim Hojik Surabaya sebagai penasihat umum. C. Widya selaku Ketua Umum tim Hojik Indonesia sangat mengayomi member-member, baik dari member tim Hojik Indonesia sendiri maupun dari chapter-chapter yang lain juga. Jadi menurut saya beliau tuh mau langsung terjun ke chapter-chapter itu sendiri. Cewek dia tuh rajin ngingetin para admin chapternya biar selalu ada proker di tiap-tiap daerahnya, terus selalu mengingatkan tugas-tugas sebagai admin itu bukan hanya sekedar mengurusi, tapi juga mengayomi anak-anak chapternya juga gitu. Saya dipertemukan oleh saudara-saudara saya yang di tim Hojik Indonesia dalam komunitas ini, dan saya dipertemukan dengan satu device yang sama pada saat itu. Jadi cara saya memberikan saran terhadap admin-admin dari chapter tim Hojik Surabaya, saya tekankan ke mereka lebih ke arah merangkul daripada mengarahkan. Karena menurut saya merangkul itu kita lebih bisa berjalan sama-sama daripada kita mengarahkan. Komunitas maksudnya di Hojik sendiri ya, dalam menghadapi isu-isu black campaign atau berita-berita negatif tentang vape, yang pasti kita menyikapinya dengan kita tahu, anak-anak udah tahu yang benar yang mana, yang nggak benar yang mana. Nggak pernah ada masalah sih, cuma mungkin akan timbul pertanyaan itu dari orang-orang sekitar kita, kayak dari keluarga, dari orang-orang yang awam tentang vape. Nah itu kita sudah kasih mereka jawaban-jawaban yang tentunya mengedukasi apa sebetulnya vape itu. Halo, perkenalkan nama aku Rian. Aku dari tim Hojik Surabaya. Jabatan aku di tim Hojik Surabaya adalah Humas, sebagai Humas. Pandangan aku tentang C. Widya sebagai Ketua Umum tim Hojik Indonesia, ya C. Widya menurut aku itu orangnya peduli sama anak-anak, sama komunitas semua, untuk mengingatkan jika ada masalah untuk selesaiin bareng-bareng lah, jangan ambil keputusan sendiri, terus membuat anak-anak antar chapter semua semakin solid.
Baik itu gak apa-apa kan mas? Ya orangnya itu cerewet sih menurut aku kalau cewek dia itu. Bawel kalau itu kasarnya itu bawel. Tapi dibalik kebawelan cewek dia, dibalik kecerewetan cewek dia ya ada cerita tersendiri sih. Jadi cewek dia menurut aku itu orangnya cerewet, cuma dia itu cerewetnya bukan tanpa sebab. Dia itu membuat komunitas itu semakin solid. Untuk aku memilih tim Ojek Surabaya karena pada intinya aku sendiri pakai device dari Ojek, brand Ojek, dan disitulah aku juga menemukan teman-teman yang sama kayak aku memakai device Ojek semua. Cara berkomunikasi aku dengan komunitas aku sendiri ya tugasku sebagai humas ya mengasih tahu lah untuk member-member yang contoh salah satunya kurang aktif atau apa, itu tugas aku lah untuk mengasih tahu kenapa dia kurang aktif, apa ada masalah dengan siapa-siapa, itu tugas aku di situ. Dan untuk saling komunikasi dengan komunitas lain ya semisal kita ada mau bikin event gitu, dan tugas aku ya di situ untuk mengasih tahu semua komunitas-komunitas yang ada di Surabaya ya di Indonesia juga, untuk mengundang mereka untuk datang di acara komunitas event Tim Ojek Indonesia ini Surabaya, Tim Ojek Surabaya. Dampak yang besar sih nggak ada. Dampaknya itu paling anak-anak akan lebih banyak bertanya apa sih yang harus mereka sampaikan terhadap lingkungannya, apa sih yang harus mereka, karena kan karena berita-berita seperti itu pasti banyak orang-orang yang tidak mengerti vape, akhirnya tahu kalau kita nge-vape mereka pastinya stigmanya negatif kan. Tentang adanya cukai liquid ya, kalau aku bilang dengan adanya cukai liquid itu bagus karena liquid lebih bisa diregulasi, lebih bisa diatur peredarannya, otomatis hak-hak konsumen untuk membeli liquid yang benar itu jadi ada gitu. Yang terbit sekarang bukan liquid-liquid yang nggak benar karena ada cukainya itu tadi, dan lebih bisa diregulasi, lebih bisa dikontrol. Memilih device untuk kita sendiri yang pasti yang sesuai dengan kebutuhan, yang cocok dengan seleranya kita, yang ya itu tadi yang sesuai kebutuhan apa yang kita perlukan. Vapers dalam memilih liquid, pastikan liquidnya bercukai. Jangan beli liquid yang dijual tidak di vape store tidak di vape store, misalnya dari online, dan kalau kalian lihat agak mencurigakan, nggak ada cukainya, habis gitu harganya jauh lebih mahal, jangan yang seperti itu. Belilah di vape store yang memang udah bercukai. Itu kita kalau memilih liquid harus seperti itu. Dengan pandemi ini, kalau aku bilang kita harus lebih merubah pola hidup ya, lebih sehat, lebih jaga kebersihan, lebih nggak sering keluar-keluar kalau nggak perlu, tidur cukup, olahraga cukup, makan makanan yang sehat. Kita dituntut untuk menjadi manusia yang lebih sehat, manusia yang lebih bersih. Positifnya kalau untuk komunitas mungkin member-member lebih banyak waktu untuk keluarga, lebih banyak waktu untuk mungkin merenung untuk merencanakan langkah di depannya itu apa. Negatifnya kita jadi nggak ada event, kita jadi nggak ketemu sama teman-teman, pekerjaan perekonomian juga menurun pastinya.
Ojek Indonesia bertahan di tengah pandemi ini dengan kita saling menjaga silaturahmi, tetap aktif di grup, kadang kita juga ketemu via online, ngadain game seru-seruan bareng, supaya hubungannya nggak terputus, supaya komunitasnya nggak mati. Pandemi kita nggak bisa ketemu, tapi komunitas tetap dibikin rame. Memilih berkomunitas, kalau aku memilih berkomunitas itu karena aku senang untuk berinteraksi dengan orang banyak, senang membuat sesuatu apa sih yang bisa kita kasih untuk kemajuan vape di Indonesia. Jadi nggak sekedar cuma push jualan-jualan, kita juga dengan adanya komunitas itu kita bisa memberikan wadah. Karena kalau nggak ada komunitas, kadang-kadang vapor itu gini, mereka kebanyakan nanti akan balik ke rokok lagi karena nggak ada temennya, karena nggak ada tempat untuk sharing, karena nggak ada tempat, kadang nggak bisa, kok susah ya, ini mau ganti kapas gimana, ganti coil gimana, pots itu apa, mod itu apa. Kalau ada wadahnya, ada komunitasnya, otomatis yang namanya vape di Indonesia akan jauh lebih maju, karena kita akan bisa mendapat ini vapers baru, dan vapers yang sudah ada tetap bisa dipertahankan. Maka dari itu aku suka berkomunitas karena itu. Kenapa memilih komunitas Ojek Indonesia? Karena apa ya? Mungkin karena device yang aku pakai dan anak-anak yang aku kumpulkan asalnya memang dari anak-anak pengguna brand Ojek. Pesan aku untuk komunitas di luaran sana, komunitas ya tempat untuk kita berkumpul, komunitas ya tempat kita untuk mendapat keluarga baru. Tapi selain itu sebetulnya ada banyak fungsi dari komunitas, yaitu kalian harus punya tujuan, kalian harus tahu komunitas kalian mau diapakan. Memang kelihatannya ribet, banyak aturan atau enggak, mungkin malasnya di sana, tapi komunitas harus punya pencapaian, karena dengan begitu komunitas kalian akan ada manfaatnya, dan komunitas kalian itu harus bangga dengan komunitas kalian, karena dengan begitu komunitas kalian akan bisa hidup. Jadi sekali lagi, kalian harus bisa memberi manfaat dari komunitas kalian. Pesan aku untuk vapers di luaran sana, jaga attitude kalian, sebarkan sesuatu hal yang positif untuk teman-teman, keluarga, dan lingkungan kalian, supaya anggapan negatif tentang vapers itu bisa dihilangkan dengan segala sesuatu yang kalian lakukan sebagai vapers itu adalah baik. Tunjukkan bahwa vapers itu adalah baik. Harapan aku mengenai komunitas untuk industri vape ya, aku berharap dengan adanya komunitas ini kami bisa mendukung industri vape di Indonesia bisa lebih berkembang, lebih besar, dan lebih maju dari yang sudah-sudah. Harapan saya untuk member tim Ojek Indonesia bisa selalu solid, tetap jaga kekompakan, dan buatlah nyaman di keluarga kedua kalian di sini. Pesan aku buat tim Ojek Surabaya, makin solid lagi. Kalau ada masalah, omongan baik-baik, jangan ambil keputusan sendiri. Kita semua keluarga besar tim Ojek Surabaya akan membantu kalian kalau ada masalah apa. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe. Ojo lali yo.